Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kali ini kami dari kelompok 13 mata kuliah Syarah Hadis Iqtisodi. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan hadis tentang etika bisnis. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Ali Hasanah Munawaroh, NIM 73. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri pertama. Selanjutnya yaitu ada Sofia Naziha NIM 17 sebagai pemateri kedua, Rulis Elsa Salsabila NIM 140 sebagai pemateri ketiga, dan yang terakhir Farha NIM 06 sebagai pemateri keempat. Baiklah, di materi pertama ini saya akan sedikit memaparkan tentang konsep dari etika bisnis. Adapun definisi dari etika bisnis sendiri, etika bisnis adalah seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain, etika bisnis berarti seperangkat prinsip dasar dan norma di mana para pelaku bisnis harus komit dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi agar tujuan bisnisnya selamat. Selain itu, etika bisnis juga dapat diartikan pemikiran tentang moralitas dalam ekonomi dan bisnis, yaitu tentang perbuatan baik, buruk, terpuji, tercela, benar, salah, wajar, pantas, tidak pantas dari perilaku seseorang berbisnis atau bekerja. Selanjutnya yaitu definisi etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah, yang selanjutnya tentu melanjutkan dan juga melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan, perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Mempelajari kualitas moral kebijaksanaan organisasi, konsep umum, dan standar untuk perilaku moral dalam bisnis. Berperilaku penuh tanggung jawab dan bermoral. Artinya, etika bisnis Islami merupakan suatu kebiasaan atau budaya moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan. Materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran. Adapun prinsip-prinsip etika bisnis menurut Al-Quran, dalam hal ini kelompok kami memaparkan bahwa prinsip-prinsipnya ada 5. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan atau unity. Yang kedua prinsip keseimbangan atau equilibrium. Yang ketiga yaitu kehendak bebas atau free will. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Dan yang kelima yaitu kebenaran, kebaikan, dan kejujuran atau truth, goodness, dan honesty. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Naziha, NIM 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis etika bisnis. Di situ sudah dijelaskan dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli dengan cara melempar dan jual beli yang mengandung penipuan. Di situ hadisnya ada al-bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa baina burika lahuma fi yab'ihima wa in kadzdzaba wa katama muhiqat barakatu bai'ihima. Di situ artinya orang-orang yang bertransaksi jual beli masing-masing memiliki hak khiyar atau membatalkan melanjutkan transaksi selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan terbuka, maka keduanya akan mendapatkan keberkahan dan jual belinya itu dari jual belinya itu. Tapi jika keduanya berdusta dan tidak terbuka, maka keberkahan jual beli antara keduanya akan hilang. Dari muttafaqun alaih.
Mungkin hanya itu yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya akan serahkan kepada presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rulis Elsa Salsabila Ramadhani, NIM 140. Di sini saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yakni tentang konteks hadis tentang etika bisnis. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis sendiri merupakan perkataan, perbuatan, atau sabda Nabi Muhammad SAW. Konteks hadis dalam etika bisnis di sini adalah sebagai sandaran hukum Islam dalam melakukan kegiatan berbisnis. Seperti yang sudah dicontohkan di atas, dalam contoh hadis yang pertama menjelaskan bahwasannya dalam proses jual beli maupun bisnis dilarang untuk berbuat curang atau menipu, baik sesama partner bisnis atau kepada pembeli. Hadis di atas sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis keenam, yaitu kejujuran. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farahah, NIM 1907211000006. Di sini saya sebagai pemateri terakhir yang akan menjelaskan mengenai urgensi etika bisnis bagi pelaku bisnis. Baik, langsung saja saya akan menjelaskannya. Pelaku bisnis yang ingin eksis dan mampu bersaing di era globalisasi harus mematuhi etika maupun norma serta aturan dan hukum yang berlaku dalam bisnis. Masalah dan kepatuhan terhadap hukum merupakan salah satu fondasi yang harus diciptakan dan dimiliki oleh setiap pelaku bisnis. Karena pelaksanaan bisnis yang beretika akan memberikan manfaat bagi perusahaan dan masyarakat. Begitupun sangat penting etika dalam dunia bisnis. Maka masalah etika akan berpengaruh besar dengan kegiatan bisnisnya dengan pihak-pihak pemangku kepentingan. Oleh sebab itu, sehebat-hebatnya prestasi dan produktivitas bila tidak dibarengi dengan sikap dan etika yang relevan, dampak negatifnya akan dituai di kemudian hari. Orang yang tidak menjaga sikap dan etikanya di lingkungan organisasi sudah pasti adalah orang yang tidak peka, terutama dalam mempersepsi lingkungan sosialnya. Interkoneksi pelaku bisnis dengan lingkungan terjadi melalui mekanisme hubungan dan pengelolaan kepentingan bisnis, beserta segala aksesnya pada sistem kendali manajemen dan standar operating produser yang berimplikasi pada perilaku manusiawi. Intinya, urgensi etika bisnis bagi pelaku bisnis di sini yaitu etika itu sendiri. Etika sangat penting bagi para pembisnis karena akan membuat bisnis tersebut semakin maju. Jika dalam suatu organisasi pembisnis memakai etika bisnis yang baik, maka mereka akan memperbanyak kerjasama antara organisasi tersebut dengan organisasi satunya. Makanya dalam bisnis itu etika sangat penting. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.